Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kavina. Saya Suci Wahyu Ramadhani. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar 2.1 yang berjudul Menumbuhkan Integritas Mahasiswa dan Pejabat Publik demi Fondasi Utama dalam Pencegahan Korupsi. Pendahuluan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia, menyusahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dengan membangun integritas di kalangan mahasiswa dan pejabat publik, kita dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk mencegah korupsi dari akarnya. Definisi dan faktor penyebab korupsi. Definisi korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Faktor penyebab korupsi adalah lemahnya integritas, sistem pengawasan yang buruk, serta budaya menerima suap dan gratifikasi. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi seperti penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas definisi korupsi termasuk tindakan nepotisme dan benturan kepentingan. Undang-Undang KPK membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi. Berikutnya itu ada ragam tindakan pidana korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan, yang kedua ada penggelapan, yang ketiga ada nepotisme, dan yang terakhir ada konflik kepentingan. Penyuapan sendiri didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan uang atau barang dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti seseorang pegawai pemerintahan menerima uang dari pihak swasta untuk memberikan izin proyek tertentu. Yang kedua itu ada penggelapan. Penggelapan sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan dana atau aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya seperti seorang manajer keuangan menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Nepotisme didefinisikan sebagai ketika memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Contohnya, ketika seorang pejabat memberikan proyek pemerintahan kepada perusahaan milik keluarganya. Dan yang terakhir itu ada konflik pemerintahan, didefinisikan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya seperti seseorang pejabat yang memiliki saham di perusahaan yang ikut tender pemerintahan dan kemudian memenangkan tender tersebut. Upaya pencegahan korupsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peningkatan integritas, yang kedua reformasi birokrasi, dan yang terakhir itu ada penegakan hukum. Peningkatan integritas sendiri merupakan langkah menanamkan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi di lingkungan kerja. Hal ini bertujuan untuk membentuk budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada reformasi birokrasi. Hal ini merupakan langkah memperbaiki sistem dan prosedur dalam organisasi untuk mengurangi peluang korupsi. Tujuannya meningkatkan efisien dan transparansi dalam proses birokrasi. Dan yang terakhir itu ada penegakan hukum. Langkah ini merupakan menindak tegas pelaku korupsi dan memberikan sanksi yang adil dan setimpal. Hal ini bertujuan memberikan efek jera dan memastikan keadilan. Korupsi di sektor pelayanan publik. Hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sektor pendidikan, yang kedua itu ada sektor kesehatan, yang terakhir ada birokrasi pemerintahan. Sektor pendidikan ini merupakan sektor pendidikan ini menyangkut masalah suap dalam penerimaan siswa, pengadaan barang, atau manipulasi nilai. Hal ini dapat berdampak menurunkan kualitas pendidikan dan menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang berprestasi namun tidak mampu menyuap.
Berikutnya itu ada sektor kesehatan, menyangkut penyalahgunaan obat dan peralatan serta pungutan liar pada pasien. Hal ini dapat berdampak merugikan pasien, menurunkan kualitas layanan kesehatan, dan memperburuk citra lembaga kesehatan. Yang terakhir itu ada birokrasi pemerintahan. Masalah ini menyangkut pungli dalam perizinan, pengadaan barang, dan pemberian layanan publik. Hal ini dapat berdampak menghambat investasi, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan inefisien dalam pelayanan publik. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 1. Monitoring, mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, edukasi, mengedukasi teman-teman mahasiswa tentang bahaya dan pencegahan korupsi. Yang ketiga, advokasi, memperjuangkan kebijakan anti korupsi di tingkat kampus dan pemerintah. Lalu, membangun integritas mahasiswa dan pejabat publik. Mahasiswa menanamkan nilai-nilai jujur, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk gratifikasi. Lalu, pejabat publik menunjukkan keteladanan, menegakkan disiplin, dan memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Kesimpulan dan rekomendasi, membangun integritas mahasiswa dan pejabat publik merupakan kunci utama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat mewujudkan tata keadilan, tata kelolahan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bangsa.